Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, kita bisa kumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Guna kita pertama tadi melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sekarang kita menanti kedatangan waktu Isya, di mana menanti ini terhitung sedang salat para jamaah. Fahuwa fi salatin madama fi musalla. Mereka terhitung sedang melaksanakan salat selama mereka berada di tempat salatnya. Maka kita akan menunggu salat Isya ini terhitung sedang salat para jamaah. Ya, sampai kita keluar dari tempat salat kita atau masjid ini. Kemudian selain kita sekedar menunggu, kita juga akan membaca nanti hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Ya, tinggal mari kita niatkan dia benar-benar untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di malam ini kita akan baca bab yang ke-26. Dalam bab yang ke-26 beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Ini bab kita makin bab haramnya kezaliman. Kemudian kalau kita pernah berbuat zalim, kita diperintahkan untuk mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi.
Nah, di sini dikatakan bab haramnya kezaliman. Apa itu zalim para jamaah? Simbiaran zalim pasari. Nah, nyakitang aten batur, mantap zaman iki masyaallah ya. Niki menzalimi. Ya, nyakitin dengan. Ada lagi yang lain kira-kira apa itu zalim? Ya, mengambil hak orang lain, nggih. Ini juga kezaliman, mengambil hak orang lain. Dengan kita ambil haknya, maka dia akan tersakiti. Nah, kurang lebih seperti inilah kezaliman. Dan itu diharamkan di dalam agama kita. Kezaliman niki ada kezaliman dalam harta, ada kezaliman dalam darah, ada kezaliman dalam harga diri. Menyakiti orang dengan cara diambil hartanya, atau menyakiti orang dengan cara diambil darahnya, diteteskan darahnya, atau menzalimi orang dengan merusak harga dirinya. Ini semuanya dilarang tiga-tiganya ini. Ya, menzalimi orang dengan ngambil hartanya, ngambil buah-buahannya, ngambil tanahnya, ngambil rumahnya. Ini keharaman. Menzalimi orang pada tubuhnya. Bahkan bukan hanya orang, hewan pun kalau dizalimi tubuhnya, kita akan kena kisos pada kita. Kita akan kena hukuman padahal hewan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan dakhalatimra'atu fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Gara-gara seekor kucing, ulama kita mengatakan, lihat hadis ini mengatakan dia masuk gara-gara kucing. Berarti kesalahan dia hanya di sini nih. Kesalahan dia hanya di mengurung kucing dan tidak ngasih dia makan. Hanya itu kesalahannya. Sholatnya nggak salah dia, puasanya nggak salah. Yang lain nggak salah. Salahnya di mana? Gorong meong ini kita apa salah? Gara-gara itu dia masuk neraka. Menunjukkan menzalimi ini bukan hanya menzalimi manusia, tapi hewan juga kalau kita zalimi dia, maka siap-siap akan dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lihat indahnya Islam ini. Luar biasa indahnya Islam ini. Tapi kok anehnya orang menggambarkan Islam itu serem, ngeri, menakutkan. Padahal indah Islam ini. Jadi kata semua kita mengamalkan Islam kan damai sentosa dunia ini. Tidak akan ada yang saling zolimin, tidak akan ada saling ambil harta, jabur orang, merendahkan orang. Enggak ada. Semua orang akan saling hormatin. Ya, kalau semua kita menjalankan Islam ini. Nah, ini dia. Nah, begitu kita zolimi orang, mau kita taubat, maka disuruh kita mengembalikan kezoliman itu. Harta kita zolimi, kembalikan harta orang itu. Darah kita zolimi, kembalikan darah itu. Bagaimana caranya mengembalikan darah? Dengan cara kisos, kayak yang tadi. Kisos. Ya, kita pukul orang, kembalikan dia dengan cara apa? Suruh dia mukul kita. La ilaha illallah. Kita tendang orang, kembalikan. Bagaimana caranya? Kah tendang aku kah? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meluruskan pasukan mau perang ini, beliau ngangkat pecut sebagai komandonya. Begitu ngangkat pecut ke belakang, kena di belakang sahabat itu. Ya, kena di dalam pecut itu di belakang tanpa sengaja. Ya, dan itu disimpan itu, rasa itu disimpan. Akhirnya ngeluh dia bukan ngeluh ya, strategi dia ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahdem majud tiang lain. Dan sekarang saya ingin mengkisos. Maka Nabi kita begah kisos wah, kata beliau. Pukul sudah, pecut sudah. Oh, saat itu saat saya kena sama pecut side itu,
Enggak, saya pakai baju ya Rasulullah. Buka kelambin deh. Tentu buka kelambin. Nabi ini mau jadi kisos, subhanallah. Begitu beliau buka bajunya, tiba-tiba ini sahabat ini langsung memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan dia menyebut itu agar nempel kulitnya dia dengan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tubuh beliau adalah tubuh yang penuh dengan keberkahan. Ya, mun tubuh kita ngombe kana berkah baik. Pedis ya. Baik. Jadi itu contoh bahwasanya kalau kita zalimi darah orang, maka mengembalikannya dengan cara apa? Qisas. Kalau kita jelekkan orang, kita hina orang, kita sumpah orang, kita rendahkan orang, maka mengembalikannya dengan cara apa? Kembalikan lagi kehormatannya. Di tempat kita menjelekkannya itu, di sana kita puji dia. Puji dalam arti sebut kebaikan-kebaikannya. Sehingga nama baik dia yang tadinya sudah kita jatuhkan itu, kembali dia menjadi baik. Lihat Islam, subhanallah. Ini agama yang penuh dengan kedamaian. Baik, ini bab kita para jamaah. Dan dalam bab ini banyak sekali dalil-dalil dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu alam, tentunya ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat mewanti-wanti kita dari perbuatan zalim ini. Salegakna jamaah itu si dalil sangat banyak dalam bab ini, tidak seperti bab-bab sebelumnya yang lebih sedikit. Nah, pada malam ini kita akan baca dalam bab ini hadis yang ke 216 atau tepatnya 214. Ya, hadis yang ke-214. Hadis dari Abi Umamah. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min araq. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga atasnya. Kemudian seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, walaupun sesuatu yang remeh, sesuatu yang murah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalipun sepotong ranting untuk bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia mengatakan, demi Allah ini adalah HP saya, misal padahal bukan HP dia itu. Demi Allah ini adalah tanah saya, padahal bukan tanah dia itu. Ya, dia bersumpah. Karena kan di pengadilan dalam sebuah hadis dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti-bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku. Begitu nggak ada bukti-bukti, maka diminta bersumpah orang yang mengingkari pengakuan itu. Sekadar mengaku ini adalah tanah saya ini. Maka nanti hakim minta, mana buktimu kalau kamu punya tanah ini? Begitu lengkap buktinya, oh ya benar ini tanah. Tapi begitu nggak lengkap buktinya,
maka lawannya al-mudda'a alaih, lawannya yang mengaku itu, lawannya diminta bersumpah. Ayo bersumpah engkau kalau ini adalah milikmu. Bersumpah dia, demi Allah ini milik saya. Nah, kalau ternyata itu bukan milik dia, berani dia bersumpah, Nabi kita mengatakan orang ini wajib dia masuk neraka dan diharamkan baginya surga. Karena dua hal di sini dilakukan. Pertama, ngambil harta orang. Yang kedua, dia mengambilnya dengan bersumpah atas nama Allah. Seolah-olah keagungan Allah lebih rendah daripada harta itu. Itu efeknya ini. Dia berani bersumpah untuk mengambil harta orang. Mungkin di pengadilan kita juga di sini kan pakai sumpah kayaknya dia ya. Sebelum memberi persaksian. Pakai sumpah. Dia toah itu soal ini siwah pasang tau deh ya. Jauh-jauh waliyadzubillah. Intinya bahwasanya mengambil harta orang dengan sumpah palsu, Nabi kita bersabda, wajib dia masuk neraka dan haram dia masuk surga. Nah, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia hal yang remeh, walaupun dia hal yang murah, kalau yang diambil tanah aja besang cocok, ada tanah mahal. Kalau yang diambil rumah cocok, rumah mahal. Tapi kalau hal yang remeh-remeh, ngombe yang guna, pakaian misal, sujadah, sandal misal, itu diaku sama dia. Apakah yang remeh itu juga akan menjadikannya haram masuk surga, wajib masuk neraka? Maka beliau menjawab, sekalipun sepotong ranting untuk bersiwak qadiban min arok. Arok yakni pohon siwak itu, pohon sugi itu adalah arok. Walaupun sepotong pohon itu, ya itu tetap kalau dia ambil dengan cara bersumpah, maka wajib neraka, haram masuk surga. Ini menunjukkan besarnya atau beratnya atau agungnya yang namanya hak saudara muslim. Pira aja siwak sebiji niki. Paling 5 euro na aja. 5 euro makin parkir 2 kali kan selesai 5 euro. Atau sang sekali parkir mana? Walaupun hal seperti itu kalau diambil tanpa hak, apalagi menggunakan sumpah, maka kena dia dengan ancaman tadi. Baik, ini hadis pertama ya yang kita baca malam ini. Kemudian hadis yang kedua setelahnya, hadis 215. Hadis tadi, ya hadis pertama tadi 214, kata Syekh Faisal Al-Mubarak, beliau mengatakan wa'idun syadidun ala man halafa biyaminin kadhibatin. Hadis tadi 214 itu ancaman yang sangat keras bagi mereka yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk liyaqta'a biha haqqa muslimin, untuk mengambil hak saudara muslimnya. Ancaman keras ini hadis ini. Ya, oleh karenanya hati-hati jangan mengambil hak saudara apalagi sampai menggunakan sumpah palsu. Alhamdulillah. Kemudian hadis berikutnya hadis 215, wa an Adi bin Umairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana makhitan fama fawqahu kana qululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anzuru ilaih faqal ya Rasulullah iqbal anni amalak. Qal wa malak? Qal sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Qal wa ana aquluhu al-an. Man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirih fama utiya minhu akhadha
wa ma nuhiya anhu taha, rawahu Muslim. Dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sahabat ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami angkat sebagai petugas sebuah pekerjaan, kemudian menyembunyikan dari kami sebuah jarum atau yang lebih besar darinya, maka hal itu adalah pengkhianatan, kata beliau. Dan dia akan datang membawanya pada hari kiamat. Kemudian ada seorang laki-laki berkulit hitam dari kaum Ansor berdiri, seakan-akan saya pernah melihatnya, kata perawi hadis. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, terimalah kembali pekerjaanku. Milena resign ini langsung ini. Ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada apa denganmu? Sahabat ini menjawab, saya mendengar engkau bersabda begini dan begini ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sekarang saya berkata, barang siapa di antara kalian yang kami angkat sebagai petugas suatu pekerjaan, maka hendaklah dia datang kepada kami dengan membawa hasil baik sedikit maupun banyak. Maka apa yang diberikan kepadanya ambillah, dan apa yang dilarang darinya tinggalkanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga hadis ini ngeri ini. Terutama kita yang menjadi pegawai negara, ya kan, ini berbicara tentang mereka yang kerja ditugasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Adi bin Umairah, dia mengatakan, dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami angkat sebagai petugas suatu pekerjaan, biasanya adalah petugas pemungut zakat biasanya. Ya, diutus oleh beliau untuk memungut zakat kaum muslimin. Kemudian menyembunyikan dari kami sebuah jarum. Ndek setor jarum no sebutna sang nekadun di kelembina ruana di langan. Lagu ndek nulakangnya jarum. Kira aja jarum nekane. Wane jekan aji 5 yu siwak neke jarum pira aja jarum neke jarum 5 yu sekota ngoten ini seke biji jarum, 1 biji jarum, ya dia sembunyikan, ya, dan yang lebih besar dari jarum, apalagi lebih besar, maka hal itu adalah gulul, kata beliau. Hal itu adalah pengkhianatan, padahal sekedar sebiji jarum. Dan dia akan bawa nanti itu pada hari kiamat. Karena dikatakan para penipu, pengkhianat, mereka-mereka yang gulul, dia akan bawa harta gululnya nanti pada hari kiamat. Mereka yang gululnya sebuah onta, gulul ini kan dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Sebagian dari mereka ada yang mengambil onta sebelum dibagi, ada yang mengambil kuda sebelum dibagi. Nah, hewan-hewan yang dia ambil sebelum dibagi ini nanti akan bersuara, dia dibawa di punggungnya, dipunggukkan di punggungnya. Kemudian dia bersuara sehingga semua orang ngelihat dia. Lah ternyata wah nyebut unta dengan ini. Oh ternyata wah nyebut kuda, orang ini bersuara. Dia akan bawa itu bukan hanya onta, bukan hanya kuda, seandainya kata jarum pun dia akan datangkan itu nanti pada hari kiamat. La ilaha illallah. Kemudian ada seorang laki-laki berkulit hitam dari kaum Ansor yang jadi petugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini. Ya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah kah yang kembalikan tugas ini? Mendengar tiang risen wah ya Rasulullah datang reni. Ya, maka Nabi kita mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada apa denganmu kan dari risen? Maka orang dia mengatakan, tadi sih dia mengatakan demikian.
dek tiang rengi. Maka beliau mengatakan, iya, memang tadi saya mengatakan demikian. Yaitu barang siapa di antara kalian yang kami angkat sebagai petugas suatu pekerjaan, maka hendaklah dia datang kepada kami dengan membawa hasilnya, baik banyak maupun sedikit. Saya kata hasil pegawaian hanya sebiji jarum, jauh banget tuh sebiji jarum. Jangan gara-gara sebiji jarum kemudian tidak dikembalikan kepada pemimpinnya, kepada ketuanya. Ini hadis yang ngeri sekali, ya. Satu hadis lagi para jamaah yang dia mirip dengan hadis sebelumnya, biar tidak ada pengulangan. Dikatakan dari Umar ibn Khattab, hadis yang ke-216 dari Umar ibn Khattab, qal lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulan syahid wa fulan syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha, rawahu Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia bercerita ketika perang Khaybar, ada sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Kemudian para sahabat-sahabat ini mengatakan fulan mati syahid. Kemudian beliau mengatakan fulan mati syahid. Sehingga kemudian beliau menyebutkan yang ketiga, fulan mati syahid. Begitu disebut yang ketiga, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sama sekali yang nomor tiga itu. Kenapa demikian? Sesungguhnya saya melihatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihatnya di dalam neraka karena jubah yang dia ambil, karena jubah yang dia ambil dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Padahal ini yang ketiga ini dia perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang kanjeng Nabi niki sallallahu alaihi wasallam. Perang bersama Rasul ini ibadah tuh bukan ini? Ibadah besar ini. Ibadah sangat besar. Bukan hanya dia ikut perang, dia meninggal di situ terbunuh. Tapi perbuatan besarnya itu tidak ada apa-apanya dibanding pengkhianatan dia tadi. Apa bentuk pengkhianatannya? Mengambil sebuah jubah. Kira jina jubah syar'i, dia mahalan rene jubah sekitar 1 rene ya mahala. Hah? Sama se. Oh sama saja mahal, ini pedagang rene. Tapi yang menjadi inti di sini yaitu harta pengkhianatan itu tidak setara, dia sangat besar dia dibanding dengan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa menghapusnya ini jihad ini. Ya, menghapus dosa pengkhianatan tersebut. Nah, niki dia 3 hadis ya yang kita baca malam ini. Sekarang kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah niki dituliskan kita oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau ini murid Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pertama, faedah pertama, hurmatu igtisabi huquqil ibad. Hadis yang tadi menunjukkan diharamkannya mengambil hak-hak hamba. Diharamkannya mengambil hak-hak hamba. Wal hirsu ala adaiha li ahliha walau kanat syai'an yasira. Dan diwajibkan kita menunaikannya kepada pemiliknya, memberikannya kepada pemiliknya walaupun dia sesuatu yang sedikit. Da kana sakedi tulakang. Arum sija arak seragam sebia nanti nganaran. Da kana seragam sebia jangan ke seragam sebiji doang. Harus kita minta kehalalannya. Apalagi nega mahal sebia nega Bu.
Ya, mahal sebian engke. Sebiji doang ulah tempat ada EP. Apalagi sampai metik ke nyaman. Jadi ini hadis-hadis ini menunjukkan keharaman hak-hak hamba. Ya, dan harus kita tunaikan harta tersebut kepada pemiliknya. Faedah yang kedua, huququl ibad mani'atun min dukhulil jannah. La ilaha illallah. Hak-hak hamba ini bisa menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Maka tadi dibilang haram dia masuk surga, wajib dia masuk neraka. Ini menunjukkan hak-hak hamba ini penghalang untuk masuk ke dalam surga hatta yu'addu ma'alaihim, sampai dia tunaikan hak-haknya mereka itu. Akan menjadi penghalang. Makanya tadi bab kita mengatakan haram kezaliman dan perintah mengembalikan hak-hak yang kita zalimi itu. Kenapa? Karena kalau nggak dikembalikan jadi penghalang, nanti penghalang masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, al-yaminul fajiratu minal mubiqat. Sumpah palsu, sumpah dusta itu diantara yang akan membinasakan kita. Karena sumpah ini membawa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan digunakan melainkan pada hal-hal yang agung. Ya, dan apalagi sampai kalau digunakan pada hal-hal yang maksiat, jangan sampai. Kita remehkan saja di hal-hal yang remeh kita bersumpah gitu. Di hal-hal yang remeh kita bersumpah, ini berarti kurang mengagungkan nama Allah. Apalagi kalau digunakan untuk hal-hal yang maksiat, waliyadzubillah. Faedah yang keempat, fil hadithi wa'dun syadidun fil khiyanati minal amil fil qalil wal kathir. Di hadis ini ada ancaman keras bagi yang berkhianat dalam bekerja. Bagi yang berkhianat dalam bekerja, entah pengkhianatannya itu sedikit maupun banyak. Ya, pengkhianatannya sedikit maupun banyak. Di antara pengkhianatan yaitu masalah waktu kerja, juga hati-hati para. Ya, kita sepakat sama negara waktu kerja misal dari jam 8 sampai jam 12. Lagu jam siwa baru kenjelong misal. Atau belum jam 12 sudah pulang kita. Begitu saja setiap hari misal, atau sang seperti itu sekali sebulan mungkin. Apalagi sekali seminggu, apalagi setiap hari. Kira-kira pira jarum kena ini. Pira jarum kira-kira ini. Jarum doang kan sudah menjadi pengkhianatan, apalagi jam-jam itu. Ya, detik-detik yang hilang tersebut semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan famani tumina ala amwalil muslimin fa alaihi an yuhafidha 'alaiha. Barang siapa yang dia diamanahi harta kaum muslimin, para pemimpin, ya, maka hendaklah dia tunaikan kepada orang-orang yang berhak. Dan di sini ini rahasia besar dosanya para jamaah, walaupun sebiji jarum, walaupun dia itu sekedar jubah, kenapa dia beli lalu jadi dosanya? Dari dua hadis tadi itu adalah pengkhianatan pada harta ghanimah. Pengkhianatan pada harta ghanimah. Harta ghanimah itu milik siapa? Milik siapa? Milik kaum muslimin harta ghanimah itu. Milik kaum muslimin aslinya. Makanya mengkhianati harta umum ini lebih besar dosanya daripada mengkhianati harta pribadi. Menggunakan harta umum tanpa keridhaan umum lebih besar dosanya daripada menggunakan harta pribadi orang. Dan ini kita banyak kebalik di sini. Kita akan mikir-mikir ngambil harta person. Lagu ditulak mikir mengambil harta
orang umum. Coba ke munterani ngerombok atap bali tipak tanah tetangga. Rombok atap bali tipak tanah tetangga. Kan diterani lagu mun ngerombok atap bali tipak rurung umum. Aratun deh. Banyak dia berani berombok rurung tipe atap umum seret jari garasinya terus pas dia tambah atapnya itu dia bilang arak ketok dengan besembau ngana padahal untuk mobilnya dia nanti itu ada bahkan nuluk lapak jadi tempat dia naruh meja jualan di situ terus siapa punya tempat dia jualan umum punya itu gara-gara ada meja itu nyingkulin ulaan dengan liwat payung mobil tuh. Syukur-syukur kalau nggak ada berat mobilnya. Kalau berat mobil orang, dia tanggung jawab meja. Kalau ada kecelakaan gara-gara itu, dia tanggung jawab. Terutama ini yang bangun-bangun sedin rurung nyonya ini kita kejang bangun dan ini nyonya. Jangan sampai materialnya masuk ke tempat umum. Berapa banyak kecelakaan gara-gara batu itu masuk ke punggung jalan. Pasir masuk punggung jalan, orang pakai sepeda motor ngeng, tiba-tiba batu le juluna. Dan nggak sedikit yang meninggal gara-gara itu. Siapa kira-kira terus yang salahin? Yang naruh itu. Ya, karena dia menggunakan tempat umum tanpa keridhaan umum. Makanya sekarang kita kalau kepada punya person kan ragu kita punya tetangga gitu. Lalu pak punya umum kadang-kadang enggak kita pelata dia jama-jama itu. Padahal dalam syariat kita menggunakan tempat umum lebih besar dosanya daripada menggunakan punya pribadi. Yang dua hadis tadi rahasia kenapa dia besar lalu dosanya itu? Karena dia mengambil barang orang umum, sekedar jarum. Tapi ini jarum orang umum ini belum dibagi harta itu. Jubah sekedar jubah, kenapa dia beli lalu dosanya? Karena jubah orang umum ini belum dibagi. Tiba-tiba dia ngambil duluan. Ya, jadi mengambil hak umum ini lebih besar dosanya daripada mengambil hak pribadi. Coba nengke monara lolon nengke lek julun balen dengan rani tembau ya. Ndek terani jin bau tetangga ini soalnya. Lagu mun nengke lek rurung umum umbe ampuna. Abar-abaran itu tembau ya. Umum ngentang nameh, ngentang oh hati-hati justru itu lebih bahaya itu. Ya, kenapa demikian? Karena itu milik umum. Terus saya bertanggung jawab tadi itu waliul amr. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengumpulkan harta ghanimah itu, kemudian beliau nanti yang membaginya. Maka di sini sekarang banyak ini tumbuh-tumbuhan, buah-buahan kadang-kadang sedih rurong ini, ndak ke jamak-jamak bau ya. Ya, itu nanti yang mengelola dia siapa? Waliul amr. Nanti dia metiknya, entah dia jadikan kas daerah ke atau dia bagi kepada yang miskin-miskin, terserah dia. Adapun kita yang tidak ada hak di sana, jangan disentuh. Karena mengambil hak umum lebih besar dosanya daripada mengambil hak pribadi. Itu tempat rahasianya para jamaah. Baik, ini dia. Jadi ancaman yang keras, hadis ini ancaman yang keras bagi orang yang berkhianat di dalam kerjaannya, entah pengkhianatannya itu sedikit maupun banyak. Dan bagi yang diamanahi harta kaum muslimin, hendaklah dia tunaikan harta tersebut ya kepada yang berhak. Muni bel wah ini ngene pasar ini. Karing dua dan faedah kontak-kontak ya, dua faedah niki. Karing 5 menit. Taib mau itu alhamdulillah mau itu syafaat dengan muazin. Taib. Kemudian faedah yang keenam, al-hirsu 'alal bu'di 'anil imarah wal wadhaif al-'ammah. Ini kesimpulan dari Syekh Salim. Berat memang terbaca lagu kita baca amanah soalnya niki. Beliau mengatakan dalam hadis-hadis ini anjuran agar kita menjauh dari kepemimpinan dan dari tugas-tugas.
menjauh untuk mengambil kepemimpinan itu, menjauh untuk mengambil tugas-tugas itu. Kenapa? Fa innaha madhannatut taqsir, kata beliau. Karena itu besar kemungkinan kita akan apa? Taksir itu. Kita tidak akan maksimal di sana. Besar kemungkinan kita tidak akan maksimal memenuhi haknya. Gina lebih salah. Ya, makanya kalau bisa menjauh dari tugas-tugas umum, dari jadi pemimpin, jadi pegawai, jadi petugas. Begitu kata beliau ini. Ya tentu ini berdasarkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan la tas'al al-imarah. Nabi kita memesan sahabatnya itu Abdurrahman bin Samurah di saat dia meminta jabatan, beliau mengatakan la tas'al al-imarah. Dendek ngendeng jabatan, kata beliau. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena jabatan ini kalau engkau diberi tanpa engkau minta, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau engkau diberi karena engkau minta, maka engkau akan dilepaskan dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana sade itu tanpa ngendeng, Allah akan bantu kita. Lagu munita ngendeng baru dikasih, maka Allah akan melepas kita. Makanya beliau mengatakan dendek ngendeng jabatan. Nah, nanti berarti ngombe yang gune ini terisen atau ngombe ini. Jaga lanjutkan silahkan lagu jaga amanah. Ingat yang Bayu pernah kita daurah di Surabaya, di Batu. Daurah para duat di Indonesia hadir kurang lebih 400 ustadz hadir di Qoah itu, ya. Kemudian kalau nggak salah Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, dia bertanya dari semua ustadz-ustadz yang hadir itu, beliau bertanya, ada nggak di antara kalian ini yang kerja sebagai pegawai negara, pegawai negeri? Lama belum kelihatan. Dari 400 satu pun nggak ada angkat tangan. Padahal ini ustadz-ustadz kompetensinya tinggi, rata-rata ini alumni Madinah, alumni Riyadh, alumni Mekah, alumni Mesir, Yordan, ustadz-ustadz Indonesia. Satu pun nggak ada angkat tangan. Berarti satu pun nggak ada pegawai negeri itu ustadz-ustadz itu. Dan dikatakan berdaftar jadi pegawai kantor urusan agama, kantor apa? Kan akan didahulukan ini alumni luar negeri ini, tapi satu pun itu nggak ada pegawai negeri Ustaz. Dinarak jadi guru ASN atau apa P3K keparan, satu pun nggak ada. Maka saya mengatakan Masya Allah, satu pun nggak ada ini, karena saya satu pun dinarak, dan belum takjub beliau. Alhamdulillah lagu tak akan nengono Ustaz niki ya masih hidup ya ke alhamdulillah. Walaupun dia bukan ASN, keberkahan mudah-mudahan nih. Nah ini mungkin beliau mengamalkan ini. Menjauh dari yang namanya jabatan-jabatan itu. Ya, karena beliau di sini beri sebuah faedah dari hadis-hadis itu, hendaklah jauh dari jabatan-jabatan itu. Dan jauh dari tugas-tugas umum. Kenapa? Karena besar kemungkinan kita tidak akan penuhi hak-hak dari tugas-tugas umum itu. Faedah terakhir dari hadis-hadis tadi, sur'atu 'audatis sahabah radhiyallahu anhum lil haq ba'dama tabayyana lahum. Di hadis ini kita bisa mengetahui bagaimana cepatnya para sahabat ya kembali kepada kebenaran setelah jelas kebenaran bagi mereka. Kayak tadi Al-Aswad begitu dijelaskan tentang bahayanya mengambil harta walaupun itu jarum, maka takut dia Al-Aswad ini menengenokah kutulakang tipa ide tugas ini ya Rasulullah. Takut dia. Ya, dan intinya para sahabat secara umum mereka ini adalah orang-orang yang bersegera ya menerima kebenaran begitu jelas kebenaran tersebut bagi mereka. Dan dia rahasianya para sahabat niki menjadi orang-orang yang utama para jamaah.
karena bersegera dalam menerima sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di saat khamar diharamkan, misalkan turun ayat tentang khamar, Umar yang Nabi Arana mendengar hal itu langsung intahaina ya Allah, intahaina ya Rabbana, langsung dilepas khamar itu. Seluruh penduduk Madinah rata-rata menuang khamarnya, dituang sampai dia becek jalan itu oleh khamar-khamar itu langsung di hari itu. Ya, begitu diturunkan, begitu turun syariat hijab, belum ada istilah apa konveksi atau apa, langsung ibu-ibu menyobek-nyobek kainnya digunakan sebagai apa? Sebagai hijabnya langsung. Sur'an, cepat mereka itu di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diantara sebab mulianya para sahabat. Mereka bersegera di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau mau mulia seperti para sahabat, maka mari setiap kebenaran yang kita dengar, hendaklah kita bersegera untuk menerima dan mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, niki dia yang bisa kita baca dari faedah-faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan. Bismillah. Sila kalau ada nggak yang belum jelas? Fadal, ngaji dulu kemarin dulu. Fadal. Komandan, oke. Waktu kerja bisa kurang bekerja. Kalau kita nganggur tidak dibayar negara, Masya Allah. Nah, sekarang kalau kita kurang dalam kerja berarti kan menzolimi itu. Iya betul, seperti kita bilang tadi. Tapi kalau lebih kerjanya bagaimana itu? Lebih berarti ya bonus untuk negara itu. Ya, tapi kalau kita kurang kayak tadi, maka ini kewajiban kita yang kurang. Jalan keluarnya bagaimana? Lapor kepada atasan. Maaf, saya terlambat tadi Pak, gitu. Atasan bilang, nyapu, kata dia, maka nyapu sudah. Tak pakai misal. Ya, maka kasih tahu atasan, nanti dia kemudian yang memilihkan bagi kita ya apa yang kita lakukan untuk menutupi kekurangan tadi. Apalagi kalau dia bilang karena sudah terlambat 1 jam, nanti pas pulang juga terlambat 1 jam, biar adil, kata dia misal, alhamdulillah tuntas. Ya, karena atasan kita berarti kan dia yang bertanggung jawab atas kita. Kalau terjadi hal-hal saat tugas terlambat datang, ya lapor ke dia. Nanti dia kemudian yang mengatur apa yang harus kita lakukan untuk membayar kekurangan tersebut. Mudahan jelas. Ya, wallahu taala a'lam. Betul sekali. Saya kan ditugaskan untuk muadzin di sini. Ya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang saya kan dipanggil sama ibu sana. Ibu siapa ini? Yang itu kan. Oh, masih hidup ibu dah. Alhamdulillah. Nah, gimana saya tinggalkan di sini kan? Itu sekarang saya 1 orang muadzin di sini. Ini nara pengganti dah wakilnya. Jadi Syari bertanya ini, saya kan muazin ini, tapi kadang-kadang dipanggil sama ibu di Tembeng, disuruh ke sana. Begitu saya ke sana, di sini nggak ada yang azan. Ngombe yang kune ini. Maka pertama, kan keduanya ini harus dipenuhi ini. Di sini tugas, ini kewajiban. Berbakti kepada ibu juga kewajiban ini. Bagaimana caranya biar dua-duanya jalan? Atur waktu, no? Ya. Ya, atur waktu, misalkan begitu ibu minta bisa datang ke sini, lagu ginta azan ini, badak ya. Iya, saya akan datang ibu, pasti saya datang. Lagu izinang tiang azan semendak doang. Ya, begitu sudah selesai tugasnya baru berangkat ke sana. Sehingga dua-duanya berjalan. Lagu harus sekarang datang mah darata dah ini. Bolehkah saya minta apa namanya?
Minta kami sama teman. Nggih, makanya kalau kayak tadi dia bilang harus datang nengka kana. Ngoluang wahazan ini kana. Bekah kata ule wah, tapi sebelum ketembeng cari pengganti dulu. Ya, yang akan membantu sida menunaikan kewajiban. Bareh penggantinya mengatakan wani piro. Ngana. Awak bare sekedar bensin apa ke, kan? Yang penting kewajiban tertunaikan. Jelas sudah? Alhamdulillah wallahu taala. Silakan. Jarum. Remeh? Digunakan institusi kemudian ambil simpan. Kedua, Dia tidak digunakan oleh institusi. Kenapa dia tidak digunakan? Dibuang sama dia, jadi sampah. Sampah benar. Nah, kalau dia sampah boleh digunakan. Dia buang kertas, kertas sudah jadi sampah kertas itu. Ya, atau dia buang gelas-gelas ini sudah jadi sampah ini. Versi dia sampah, tapi kita memanfaatkannya, maka nggak apa-apa kita ambil. Ya, karena kita bisa memanfaatkan sampah yang menurut dia sampah. Kalau sudah jadi sampah, boleh diambil. Tapi kalau dia simpan di gudang atau mana, wah ini di gudang padahal ini, wah jarak yang ngeduya ini yang meh jauh boleh apa itu komputer. Wah jarak ngeduya alasannya, jangan dulu. Intinya kalau sudah hukumnya sampah di instansi itu, boleh kita ambil. Tapi kalau belum dia jadi sampah, nggak boleh dia. Ya jelas itu ya. Alhamdulillah wallah. Sebentar lagi satu katanya. yang anak apakah kita mengasuhnya perlu dengan izin? Perlu dengan izin. Tapi ada istilahnya al-urf. Kembali lagi kepada, tapi secara umum ya perlu izin kayak tadi, secara umum. Cuman di sana ada urf, yaitu kebiasaan masyarakat. Yang ini sudah menjadi kesepakatan masyarakat. Yang dia kalau kita ambil nggak perlu izin. Sudah menjadi kesepakatan masyarakat. Nah kalau itu ya nggak perlu kita izin. Kalau sudah jadi kesepakatan ya, apa contohnya? Balakacida. Kan bagus sarana, balakacida, terdengar ya? Iya, intinya sudah menjadi kesepakatan. Ya, itu diambil dan sudah umum udah menjadi kesepakatan, maka nggak perlu izin. Setahu tiang, wallahu alam koreksi nanti, yaitu tengkong misal. Kan sepakat kita dengan tengkong ini bisa diambil, nggak gitu ke? Dari dulu ya, sepakat kita dengan tengkong ini sudah seisi bejulu, mana? Dia dengan oke. Nah, sehingga kembali ke hukum itu uruf. Ya, bisa kita ambil seret. Rumput juga demikian, karena kembali ke hukum tadi sudah sepakat kita rumput ini disilahkan rumput yang tumbuh sendiri. Lagu arah rumput dengan sengaja alatnya ini talat tanah dia sengaja ya karena dia ngingon sapi, maka itu nggak boleh itu. Ini rumput yang liar. Itu sudah kesepakatan kalau itu kan bisa kita ambil dia. Termasuk tadi tengkong, apalagi yang seperti tengkong, paku kayaknya juga ya. Paku misal. Ya, yang sudah menjadi kesepakatan umum kembali kepada uruf, maka itu boleh diambil dengan catatan tidak sampai merusak tanaman yang lain. Kalau sampai rusak tanaman yang lain, maka kita harus menjamin ada dhaman dari kita. Ya, tapi kalau tidak merusak dan kita hanya mengambil itu, maka kembali kepada hukum uruf yang namanya tengkong, paku, boleh kita ambil karena itu sudah uruf kesepakatan kita untuk bebas diambil. Dan jelas, wallahu ta'ala. Masya Allah. Nggih. Biasanya sering main sama Nggih. Nggih. masih Ustaz, masih belum balik nih. Masih SD belum balik. Nggih. Teman-teman, ya kita anak-anak Ya saling jagur kah? sawah mantap. La ilaha illallah. Nggih.
Apa? Neng ke janana. Lai pas nak ude baita timun dengan arah ke kisos ini. Timun ini kalau kita ambil dia kira-kira yang punya timun menghalalkan apa enggak? Enggak, pasti enggak dihalal. Kalau ngambil tengkong kan marang onek halal kan? Ngambil pakis halal, lagu timun aja enggak bisa dia halal. Lagu itu kode lae ngana. Ingat dia lagu kan? Wow. Keto ini pina ke. Oh gitu dulu, hukum dulu. Oh, sakit dua atau dua boleh gitu ya. Ide lapar kini tuh sekedar hidangnya. Ah, senang-senang. Nggih, wallah taala alam ya, kalau memang dulu itu hukum seperti itu yang berjalan sekedar untuk dimakan sakit dua, bahkan dilihat sama yang punya dibiarkan, maka wallahu alam benda itu langsung ya yang halal sekarang ya. Tapi kalau dia adalah hal yang berharga, walaupun dulu kalau kita ambil dia nggak ridho dulu, bekah tulakang sedih. Kecuali kalau kayak tadi Sidat Ibnu Sabil, misal para petualang kayak ada sileka dan pegawaian itu. Nah, petualang kah? Dia jalan, aja sopo waktu kemudian pas jalan dia masuk kebunnya orang, lapar ganti. Pas dia masuk ada timun dia lihat misal. Untuk sekedar menutupi rasa laparnya boleh. Ya, berdasarkan ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang masuk ke sebuah kebun, boleh dia makan sekedar untuk mengenyangkan, lagu dia kanggo nakil. Nakil ke arahnya, ya, kanggo ngantongang. Ya, makan di sana secukupnya lagu, secukupnya. Bisa dia melanjutkan saparnya, petualangannya, jalannya. Ya, jangan dia kemudian nakil. Nah, kayak yang tanya tadi sudah lapar ke, gitu yang tanya. Karena mengingat hadis yang tadi. Tapi tadi saya bilang ini sudah uruf kita dulu, kalau sekedar timun sebiji dua biji dia ngumbe-ngumbe, maka mudah-mudahan itu yang terjadi sehingga tidak perlu minta halal. Tapi seandainya kata dia ini layak enggak sebiji apa ini duren, gitu misal. Nah, ini kan duren berat ini aja. Mau sangking balik misal gitu. Nah, perlu tapi itu dengan ini. Ya, cari kehalalannya karena nanti di akhirat akan ditegakkan keadilan sepenuhnya. Bahkan dikatakan antara kambing bertanduk yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, ini akan ditegakkan keadilan di mereka antar kambing ini. Antar kambing ini. Bapak lagi antar manusia laun. Antar kambing saja akan ditegakkan keadilan. Makanya mumpung kita bisa mampu mengembalikannya sekarang, besilah kita kembalikan minta kehalalannya. Kalau dia sekelas musangking warangane kah. Tapi kalau sekelas timun atau apa sudah bilang itu sudah uruf ya saling menghalalkan, maka tidak perlu minta penghalalan. Allahu a'lam. Menjolor pohonnya ke tanah kita. Nggih. Nah, jeruk nipis nengke menjulur buahnya ke jalan umum bisa ke dipetik. Pertanyaannya itu jeruknya siapa? Nah, kan jelas sudah jeruk yang punya rumah sehingga yang boleh memetik dia siapa? Yang punya jeruk. Makanya kaidahnya katanya agar selamat kalau bukan punya kita jangan disentuh, itu sudah aman wahai. Untuk selamat itu kaidahnya itu kalau bukan punya kita jangan disentuh, selesai. Jeruk neketiu orang aningna jeruk dida kini ndekna jeruk tidak bedene sentuh ya selesai. Aman kita. Ya, tapi kalau kayak tadi ngono sang anu kuruana, sang halal ruana jatuh ke dalam syubhat. Mengkhawatirkan dia kah? Ya, yang tadi tentunya jeruk yang menjulur ke jalan tetap menjadi jeruknya si pemilik tanah itu. Adapun menjulur ke jalan ini tinggal dia potong saja supaya tidak mengganggu jalan. Neng kayak nunjukkan langsung aja takyin ya bahaya ini. Enggak seperti tadi. Iya. Jelaskan dia, ini sudah mengambil apa namanya langitnya orang ini gitu.
Karena memang bumi ini ke bawah terus dia. Batasnya dari atas sudah atas nongol-nongol. Ya, makanya nanti kalau kita ambil sejengkal tanah orang, sejengkal kita ambil tanah orang, sampai lapis ketujuh di punggung kita. Menunjukkan bahwasanya bukan di atas ini saja milik orang atau milik kita itu, tapi sampai ke bawah, sampai ke atas. Itu miliknya. Lewat dia di atas, oh ini melewati batas, potong. Lewat dia di bawah, bengeno dah. Buktinya cakar ayam misalnya. Aduh dia ketempo di atas meh, tembang biar yang tanah dengan arah sejengkal masih jangan. Oh jangan main-main ini. Walaupun sejengkal cakar ayam tanggung jawab sih. Maka cakar ayamnya harus berada di batas tanah. Lagu mun akar pohon mungkin guna. Bino luar kemampuan kita mun akarnya dia bisa entah. Ya ini yang bisa kita lihat cabang potong dia kalau sudah lewat. Ya sekarang begitu lewat ke tempat umum, berarti pau umum ini oh jangan. Tetap itu menjadi PAO yang punya rumah dan jangan disentuh. Mudahan jelas. Allah Ta'ala. Sudah? Anggih? Rumput. Dia nanam rumput dia menanam rumput di jalan umum. Di tempat dia menjalar di jalan umum. Nah, kita potong rumputnya dia yang di tempat umum itu bagaimana? Itu nanti begitu dia mengganggu, laporkan ke waliul amr. Mana waliul amr? Kalau di kekadusan berarti Pak Kadus. Di desa berarti Pak Kades, dia kasih tahu. Pak Kades ini rumputnya mengganggu. Mudahan sih dia bisa motongkan kita. Walaupun punya tetangga misalkan menjalar, dia kasih tahu. Karena yang namanya pemimpin, dia tugas dia adalah menjaga kepentingan umum. Kalau dia nebang kan aman. Lagu muni dia langsung ngawis ya. Apa yang terjadi? Besual ini kan jadi berlagu. Wah, doang ngawis terakhir besual. Tapi kalau lapor ke wali amr turun tangan kan aman dia. Ya, jadi kasih tahu wali amr, minta kemudian dia yang membersihkannya. Sama kayak pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan. Pula tuh badak judul. Lah mengganggu gatiru ada nangke ini ngenteng ana. Dia nunggu liwat motor teh sini coba tebangang itu nanti dia yang nebang terus. Dan lain sebagainya. Udahan jelas. Wallahu taala. Masya Allah. Posisi anak saat ini berada dalam dilema karena pangkat yang sudah tinggi, jadi untuk bisa naik pangkat lagi harus menduduki tempat tertentu dan untuk mendapatkan tempat tersebut di saat ini sulit jika tidak dengan cara meminta. Mohon nasihatnya. Nengke jangan beratin. Seperti yang kita bilang tadi, kalau kita minta jabatan itu, Allah nggak akan nolong kita. Sehingga apa yang terjadi? Keberkahannya kurang. Keberkahannya kurang. Ya, tapi kalau kita diberi amanah itu, karena memang kemampuan kita, kompetensi kita dilihat, dan kebaikan kita, amanah kita dilihat, akhirnya kita dikasih, maka insya Allah, Allah akan membantu kita. Berkah jadinya dia. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka nasihat kita wallahu alam seperti hadis tadi. Ya, bersabarlah dengan yang sekarang ya sampai kemudian kita dipercaya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tapi kalau sampai meminta ya kita khawatir nanti hilang keberkahan. Kecuali kalau enggak ada yang punya kompetensi dalam masalah itu kecuali kita. Gak ada yang bisa sama sekali, sudah tahu kita gak ada yang bisa kecuali kita. Baru kemajuan diri, saya aja, Karena hanya kita yang bisa. Sekarang kalau kita biarkan kepada orang yang gak bisa, dia kemudian melakukannya kan kerusakan bisa yang terjadi. Dan kita tahu yang bisa itu hanya kita yang bisa. Maka bisa di saat itu kita bilang, mari saya melakukannya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia meminta langsung menjadi
menteri apa itu? Pangan nih. Perbendaharaan, bendahara kan? Ya, karena memang dia melihat dirinya yang mampu saat itu. Jadi beliau memintanya karena memang hanya beliau yang mampu saat itu. Jadi kalau memang ini ibu ini ya, ibu atau bapak ini? Ya ini ibu, ya di sana hanya dia yang mampu maka bisa dia ajukan dirinya. Tapi kalau masih ada berapa yang mampu yang lain, maka wallahu alam saran kita ya bersabar ya sehingga nanti begitu ditugaskan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini ada WA masuk pertanyaan ini. Ustadz, saat ini di negara kita, ngeri kalau sudah bahas negara kita ini, bahas rumah tangga aja belum mampu kita ini menjalankan rumah tangga, ini negara mau dibahas. Kejadian yang agak membingungkan. Pertama, jamret dikejar oleh keluarga korban, lalu kecelakaan dan tewas. Pencuri ketangkap oleh keluarga korban dan si pencuri kena pukul. Qadarullah kedua korban di atas dilaporkan oleh keluarga pelaku dan terancam hukuman penjara. Pertanyaannya, apakah para korban tersebut berdosa dengan sebab tewasnya jamret dan terlukanya si pencuri? Bagaimana berwenang atau berat? Tapi secara umum ya, yaitu kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, mentaati pemimpin, ya taat kepada pemimpin, ini salah satu usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah taat kepada pemimpin. Selama pemimpin tidak ngajak kita berbuat maksiat, jelas sudah itu. Kalau dia ngajak kita melakukan kemaksiatan, maaf, la sam'a wala ta'ah, nggak boleh ditaati dia di saat dia itu ngajak kita berbuat maksiat. Tapi kalau dia itu bukan maksiat, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kesukaan kita, cuman dia ini bukan maksiat, maka wajib ditaati. Ya, bahkan beliau mengatakan ati wa in akhadha malak wa in daraba dhahrak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Taati pemimpinmu walaupun diambil hartamu, walaupun dipukul punggungmu, taati dia, kata subhanallah. Kenapa begitu kencangnya? Karena dalam mentaati pemimpin ada kemaslahatan yang sangat besar. Kita mentaati bukan untuk memelas, bukan untuk mendapatkan kedudukan, enggak. Ya, tapi ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, begitu kita hormati pemimpin ini kan aman, damai. Karena ada keamanan, kedamaian, bisa kita beribadah dengan tenang, bisa kita kajian, bisa kita semuanya berjalan. Tapi begitu nggak taat kepada pemimpin, diberontak pemimpinnya, terjadi kekacauan. Begitu kacau, nggak bisa kita beribadah, nggak bisa kita menuntut ilmu, nggak bisa kita segala-galanya, rusak kehidupan. Makanya ini kaidah yang luar biasa ini, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Bahkan dia itu adalah salah satu usul ahli sunnah wal jamaah secara umum para jamaah. Ya, secara umum. Selama dia tidak ngajak kita maksiat, maka kita sami'na wa ata'na. Dan jangan terlalu sibuk dengan info-info ini kan. Ya, kalau kita ikuti terus berita ini nggak habis-habisnya, seret. Kurang kita ngikuti kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah beliau, sejarah Islam yang dulu bagaimana dia jaya. Ya, nah agar kita jaya juga, mari kita amalkan yang mereka amalkan dulu sehingga mereka jaya. Itu kita pelajari lagi. Adapun kisah-kisah yang sekarang ini, ya ini terlalu banyak menyibukkan kita dari hal-hal yang lebih penting. Makanya terlalu banyak diikuti. Banyak dia mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat yang sudah baca tadi, dan bermanfaat buat sini semua yang sudah mendengarkan. Dan mudah-mudahan yang sedikit niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedikit namun banyak mendatangkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan para jamaah. Jangan lupa untuk terus berdoa. Karena di antara kenikmatan yang luar biasa adalah
berjumpanya kita dengan bulan Ramadan. Minta terus agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan juga kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala ala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.